Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Daily Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan 8 bantuan yang masih akan cair setelah lebaran. Nah, apa saja bantuannya? Silakan teman-teman simak video selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, jumpa lagi di channel saya Andrea Daily Brilian. Pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan seputar bantuan pemerintah. Dari tahun 2020 pemerintah menyalurkan beragam bantuan sosial untuk masyarakat. Bantuan-bantuan sosial tersebut diberikan sebagai upaya untuk mendukung perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa bantuan sosial yang sudah selesai disalurkan, ada pula beberapa yang masih akan dibagikan dalam beberapa waktu ke depan. Berikut ini 8 bantuan pemerintah atau bantuan sosial pemerintah yang masih akan diterima masyarakat setelah lebaran tahun 2021. Nah, apa saja bantuannya? Yang pertama, bantuan subsidi listrik PLN. Pemerintah memperpanjang subsidi tarif listrik PLN bagi pelanggan golongan tertentu hingga bulan Juni tahun 2021. Dalam program ini, pelanggan akan menerima subsidi tarif yang beragam mulai dari 25 hingga 50%. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh media sosial Instagram PLN, pelanggan yang akan menerima subsidi tarif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah rumah tangga dengan daya 450 volt ampere, itu mendapatkan 50%. Kemudian yang kedua itu adalah bisnis kecil dengan daya 450 volt ampere, itu juga mendapatkan 50%. Selanjutnya yang ketiga itu industri kecil dengan daya 450 volt ampere, juga mendapatkan 50%. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah rumah tangga dengan daya 900 volt ampere bersubsidi. Nah, ini mendapatkan 25%. Semua itu dengan catatan pengguna listrik sampai dengan pemakaian maksimum setara dengan 720 jam nyala. Subsidi atau potongan tarif bisa didapatkan secara otomatis baik oleh pengguna prabayar atau token saat membeli token maupun pasca bayar setelah membayar tagihan. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya yang kedua, bantuan yang masih akan diterima atau masih akan cair setelah lebaran adalah bantuan subsidi upah atau BSU. Program BSU dari pemerintah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta sesungguhnya tidak diperpanjang pada tahun 2021 ini. Namun ada sebagian peserta terdaftar yang belum menerima bantuan ini di penyaluran tahun lalu. Mereka dikabarkan akan segera mendapatkan bantuan senilai 2,4 juta ini. Kemenaker tengah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi hak mereka yang memenuhi persyaratan mendapatkan BSU namun belum juga memperolehnya. Direktur Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industri KKHI Kementerian Ketenagakerjaan Ashwansyah mengatakan penyaluran sisa BSU ini diperkirakan akan berlangsung setelah lebaran. Nantinya setelah lebaran atau Juni atau Juli. Yang terpenting intinya kita udah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat. Harus clear dulu datanya, kata Ashwansyah. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, bantuan yang masih akan cair setelah lebaran adalah BLT Dana Desa. BLT Dana Desa atau bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp300.000 yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat setiap bulannya sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2021. Informasi ini berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan tentang pedoman penyaluran dana desa tahun 2021. Dana ini berasal dari rekening kas umum negara atau RKUN yang kemudian dikirim ke rekening kas desa atau RKD. Untuk mengetahui apakah termasuk dalam penerima manfaat BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan mengunjungi halaman website sid.kemendesa.go.id. Nah, di website ini teman-teman tinggal mencari data nama teman-teman. Nah, di channel YouTube saya juga sudah saya buatkan tutorial lengkap cara cek BLT
BLT Dana Desa. Nanti teman-teman juga bisa melihat cara lengkapnya. Nah, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 22 PMK 07/2020 disebutkan bahwa untuk menerima BLT Dana Desa itu harus memenuhi kriteria seperti keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Kemudian penerima tidak termasuk penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Apabila penerima manfaat merupakan seorang petani, maka dana desa bisa digunakan untuk kebutuhan membeli pupuk. Nah, setiap desa itu berbeda-beda waktu pencairannya. Di bulan Mei ada banyak desa yang sudah mencairkan itu sebelum Lebaran karena mengingat kebutuhan sebelum Lebaran itu cukup banyak, dan di bulan Juni nanti BLT Dana Desa juga kembali akan cair. Untuk waktu pencairan setiap desa berbeda, ada yang di awal bulan, ada yang di tengah bulan maupun di akhir bulan. Selanjutnya yang keempat, bantuan yang masih akan cair setelah Lebaran adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, program PKH diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Sesuai rencana di tahun 2021, bantuan ini akan diberikan 3 bulan sekali. Jadwal penyaluran yang masih tersisa adalah bulan Juli dan bulan Oktober. Nah, nantinya buat teman-teman yang terdaftar sebagai penerima PKH akan mendapatkan pencairan lagi di tahap 3, yaitu di bulan Juli tahun 2021. Kemudian untuk kriteria keluarga penerima manfaat itu seperti ada kategori ibu hamil, kemudian ada anak usia dini, kemudian ada kategori SD, MI sederajat, kemudian ada SMP atau MTS, kemudian ada SMA atau SMK. Nah, selanjutnya ada kategori lanjut usia, kemudian juga ada penyandang disabilitas. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya bantuan yang kelima yang masih cair setelah Lebaran adalah insentif kartu prakerja. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar kartu prakerja dan lolos mendapatkan program kartu prakerja, itu masih akan menerima insentif berdasarkan jadwal insentifnya masing-masing. Nah, buat teman-teman silakan dicek jadwal insentifnya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang belum lolos mendapatkan program kartu prakerja nantinya akan dibuka lagi di kartu prakerja gelombang 17. Nah, di channel YouTube saya juga sudah saya buatkan cara daftar program kartu prakerja. Silakan buat teman-teman yang belum daftar, silakan daftar karena program ini masih berjalan. Nah, buat teman-teman yang lolos nantinya akan mendapatkan bantuan. Yang pertama itu adalah bantuan pelatihan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya setelah menyelesaikan pelatihan, teman-teman akan mendapatkan insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah yang akan diberikan sebesar 600.000 rupiah selama 4 bulan. Nah, selanjutnya akan mendapatkan insentif tambahan yaitu insentif survei. Ada 3 survei, masing-masing survei insentifnya sebesar 50.000 rupiah. Jadi total insentif survei adalah 150.000 rupiah. Nah, itu dia teman-teman terkait dengan program kartu prakerja. Bantuan ini masih berjalan. Silakan buat teman-teman yang ingin mendaftar, silakan mendaftar dari sekarang. Selanjutnya bantuan yang keenam yang masih akan cair setelah Lebaran adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT. Bantuan pangan non tunai disalurkan selama periode dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021. Artinya bantuan ini akan cair kembali setelah Lebaran, yakni di bulan Juni tahun 2021. Nah, penerima bantuan ini akan mendapatkan bantuan berupa sembako setiap bulannya, kurang lebih total adalah 200.000 rupiah per bulan yang dibelanjakan untuk membeli sembako. Nah, untuk penyaluran di bulan Mei itu sudah disalurkan sebelum Lebaran karena memang mengingat kebutuhan jelang Lebaran itu sangat banyak, sehingga pemerintah mengambil kebijakan bahwa BPNT sudah disalurkan sebelum Lebaran. Nah, nantinya di bulan Juni bantuan ini akan cair kembali. Selanjutnya bantuan yang ketujuh yang masih akan cair setelah Lebaran adalah BST 300.000 rupiah. Bantuan sosial tunai atau BST sebesar 300.000 rupiah per bulan per kepala keluarga. Berdasarkan jadwal itu disalurkan dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2021 melalui PT Pos Indonesia. Tapi ada kebijakan baru, saya mendapatkan informasi bahwa bantuan sosial tunai ini akan disalurkan atau diperpanjang dari bulan Mei hingga bulan Juni. Ada penambahan
waktu 2 bulan. Seperti informasi yang dikabarkan oleh kompas.com di sini, kabar gembira bansos tunai Rp300.000 diperpanjang hingga bulan Juni. Selanjutnya saya juga mendapatkan informasi melalui website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemenko PMK. Di sini ada poin menyebutkan sedangkan untuk BST yang berakhir April 2021 akan ada penambahan alokasi penyaluran 2 bulan yaitu Mei hingga Juni dengan indeks bantuan Rp300.000 per bulan. Kementerian Sosial Kemensos saat ini tengah menyiapkan proses penyaluran bantuan dan akan segera disosialisasikan kepada KPM untuk pemanfaatannya. Nah itu dia teman-teman, buat penerima BST Rp300.000 ini merupakan kabar gembira karena memang diperpanjang 2 bulan yaitu dari bulan Mei hingga bulan Juni, artinya akan cair kembali itu setelah lebaran ini. Selanjutnya bantuan yang ke-8 atau yang terakhir yang masih akan cair setelah lebaran adalah bantuan UMKM atau BPUM sebesar Rp1,2 juta. Nah, pemerintah di tahun 2021 kembali melanjutkan program BPUM Rp1,2 juta di mana kuotanya kurang lebih 12,8 juta. Untuk penyaluran di tahap pertama itu di bulan April, itu penyaluran bagi peserta BPUM yang dulu pernah mendapatkan dana BPUM sebesar 2,4 juta itu mendapatkan kembali sebesar 1,2 juta di tahun 2021. Kemudian untuk penyaluran di bulan Mei itu kurang lebih 3,2 juta penerima itu untuk pendaftar baru yang sebelumnya sudah mendaftar melalui Dinas Koperasi dan UKM di bulan Mei. Nah untuk pencairan itu masih banyak yang melakukan proses pencairan, terutama yang dananya masuk di tanggal 7 Mei itu banyak yang melakukan proses pencairan setelah lebaran, itu melakukan proses pencairan mulai dari tanggal 17 Mei atau hari Senin tahun 2021. Dan banyak juga yang melakukan proses pencairan hingga akhir Mei juga sampai bulan Juni, terutama buat nasabah PNM Mekar yang mendapatkan nomor antrian, karena memang untuk proses pencairan berdasarkan informasi itu Bank BNI menerapkan proses antrian, ada yang mendapatkan antrian hingga bulan Juni tahun 2021. Nah itu dia teman-teman informasi 8 bantuan yang masih akan cair setelah lebaran. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update informasi seputar bantuan pemerintah. Teman-teman juga bisa menyimak video-video yang sudah saya upload di channel YouTube ini terkait dengan cara mendapatkan bantuan pemerintah, baik itu kartu prakerja, banpres UMKM, kemudian BKH, kemudian BST dan bantuan pemerintah lainnya di channel YouTube ini. Nah, teman-teman juga bisa share link video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.